Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan lana ila masyayikhina wa li mu'allimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulama'ina wa li muassis nahdlatil ulama ajma'in wa awliya is'ati wa li samu ajma'in, khususan ila musannif kitab Sulamut Taufiq al-alamah as-sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi wa usulihim wa furu'ihim wa asladihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum syai'lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإلى روح من فتح هذه القرية ومن أقامها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات غفرهم الله. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang kami hormati para bapak ibu sekalian, jamaah pengajian rutin kitab Sulamut Taufiq tiap hari Senin ba'da maghrib di Masjid Jami Al-Kautsar. Mudah-mudahan yang hadir dan yang mendengarkan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wa sa'adah wa salamah wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang saya hormati, kita tetap masih membahas tentang fi syurutil iqtidah. Fi syurutil iqtidah, syarat-syarat bermakmum. Ya, syarat-syarat bermakmum. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 25. Oh. Halaman pinten? Ya, halaman 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayya'lama lan arab peruh makmum bi'in binti qolati kelawan ngolah ngaliye imamihi imame makmum. Jadi makmum itu harus tahu tentang gerak-gerik dari imamnya. Wa ayyajtami'a lan arep kumpul imam lan makmum fi masjidin ing dalem masjid au salasimiati utawa 300 zira'in zira', atau adan imam dan makmum itu harus berkumpul dalam satu masjid
atau jaraknya paling jauh 300 dhira. Wa alla yahulalan Arab ora ngalingi bainahuma antarane imam lan makmum apa hailun alang-aling yamnaul istidraka kang nyegah makmum nekani arah imam. Wa ayyatawafaqalat Arab cocok apa natmu salataihima urut-urutane salat imam lan makmum. Para hadirin yang kami hormati, ini adalah syarat makmum kalau berjamaah dengan imam di masjid, maka ayya'lama harus mengetahui, harus tahu tentang intiqalah, tentang gerak-geriknya imam. Harus tahu tentang gerak-geriknya imam. Harus tahu imame berdiri, tahu imam sedang ruku, tahu imamnya sedang sujud, sedang iktidal sampai selesai sholat. Harus tahu tentang gerak-gerik atau perubahan-perubahan dari gerakan imam. Ayya'lama bintiqolati imamihi. Jadi ya'lam itu adalah artinya tahu atau mengetahui. Ini adalah fi'il mudhari', ya. Fi'il mudhari' itu adalah makmum itu harus senantiasa mengetahui, senantiasa mulai dari awal sholat sampai pada akhir sholat harus tahu tentang gerak-gerik imam. Kemudian intiqalat atau intiqal itu adalah gerakan perpindahan imam dalam sholatnya. Jadi harus paham tentang perubahan-perubahan gerakan imam. Para hadirin rahimakumullah, kalau kita melihat dari fatwa Darul Ifta Mesir, memang syarat makmum itu adalah mengikuti imam, mutaba'ah, mengikuti imam. Makmum wajib mengikuti imam, itu adalah mutaba'ah. Kalau makmum tidak ikut imam, maka sholatnya makmum batal. Wajib hukumnya makmum mengikuti imam. Dan setiap makmum itu harus mengetahui gerak-gerik atau perubahan-perubahan imamnya. Dengan bisa melihat langsung, melihat gerakan imam secara langsung, atau juga mendengar dari suara imam, ya. Bisa melihat langsung gerakannya imam, ya. Yang kedua, bisa juga mendengar suara imam, atau juga bisa melihat sebagian dari makmum yang lain di depannya. Ini adalah syarat bermakmum, ya. Makanya nanti saya jelaskan bagaimana hukumnya makmum ketika imam di lantai 2, makmum di lantai 3, kemudian makmum juga di lantai bawah. Apakah masjid bertingkat ini kayak Masjid Al-Kautsar makmum sah atau tidak hukumnya? Saya akan jelaskan rinci, baik dari mazhab Maliki, baik dari mazhab Hanafi, mazhab Hambali maupun mazhab Syafi'i, biar kita faham perbedaan pendapat. Nah, para hadirin rahimakumullah, kalau imam itu adalah ya'lama bintiqolati imami, melihat gerakan imam, mengikuti imam, maka itu maksudnya bisa melihat langsung, bisa melihat tidak langsung. Kalau makmum melihat langsung, itu rata-rata makmumnya di belakang imam, pasti paham. Tetapi kalau makmum ada di tengah, di belakang, atau di atas, di bawah, atau di luar masjid, di kelurahan,
atau di jalan, di parkiran, bagaimana hukumnya? Tidak bisa melihat gerakan imam, maka bisa mengandalkan dari suara imam. Ya, suara imam sah. Ini para hadirin rahimakumullah. Nah, ini ada di dalam keterangan kitab Mukhtasar Abi Suja, atau nama lainnya kitab Al-Ghayatu wa Takrib, atau nama lainnya kitab Matan Abu Suja, atau nama lainnya kitab Matan Takrib, atau nama lainnya kitab Al-Ghayatul Ikhtisar, macam-macam namanya. Kitab ini adalah kitab dasar fikih Syafi'i yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qadhi Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani, atau terkenal dengan sebutan Al-Qadhi Abu Suja Al-Isfahani rahimahullah, ulama Syafi'i yang wafat tahun 1107 Masehi. Beliau mengatakan bahwa makmum itu sah jika melihat gerakan imam, dan juga makmum sah jika hanya mendengar suara imam. Ya, sampai di bawah tidak melihat imam langsung, tetapi sampai mendengar speaker atau suara imam, maka dalam mazhab Syafi'i dan juga jumhur ulama fikih itu sah kita berjamaah dengan mengandalkan atau mendengar suara imam. Makanya sound systemnya atau audio visualnya, audio voice-nya itu harus jelas agar bisa didengar oleh makmum, baik di atas atau di bawah. Ini jelas boleh. Ya boleh. Nah, kalau misalnya jenengan mendengar suara imam, kemudian sampai mungkin ingat ya, kalau di Mekah Madinah ya, misalnya imam Allahu Akbar, ada Allahu Akbar ya, Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd, itu boleh. Itu namanya adalah tabligh, menyampaikan atau menyambung lidahnya imam. Dan orang yang meniru atau menyampaikan suara imam namanya muballigh. Jadi boleh ketika ada imam itu ada masjid memposisikan ada muballigh menyampaikan suara imam, dengan catatan suara imam itu tidak atau kurang keras atau kurang kenceng, ya, dengan catatan li hajati, ada kebutuhan, boleh. Seperti di Mekah Madinah, padahal suaranya banter speakernya, kenapa pakai tabligh atau muballigh menyampaikan suara imam? Itu diperbolehkan sebab jangkauan dari Masjid Haram sangat luas, ya. Makanya banyak orang sholat sampai di jalan-jalan biar kedengaran tentang suara imam. Para hadirin rahimakumullah, intinya orang yang mengulangi suara imam atau muballigh dalam sholat itu diperbolehkan dengan catatan li hajati, ada kebutuhan. Kalau di Masjid Al-Kautsar nggak perlu pakai muballigh sebab sudah keras, sudah terdengar, ya, ini sudah jelas. Tapi kalau misalnya speakernya mati, ini belum pernah coba ya, speakernya mati, suara imam pelan, maka harus ada satu orang muballigh yang menyambung suara imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh, dibutuhkan, boleh, ya. Tetapi kalau nggak dibutuhkan kemudian diadakan, hukumnya makruh. Ya, berarti adanya muballigh penyambung suara imam itu dianjurkan kalau li hajati, ada kebutuhan. Para hadirin rahimakumullah,
Kemudian ada juga model begini, misalnya masjid ini sudah banyak jamaahnya sampai ke jalan-jalan, ya, sampai jalan-jalan. Kalau misalnya halaman parkir penuh, kelurahan penuh, maka jenengan sholat di depan isi ulang, tidak apa-apa. Jalan itu penghalang, ya, penghalang boleh, asal sudah penuh, ya, itu boleh. Sebab mazhab Syafi'i minimal atau jarak antara makmum dengan panjangnya, imam dengan panjangnya makmum itu sampai 300 dhira' atau 180 meter boleh. Kelurahan boleh. Dengan syarat ada manfad, ada al-manfad, ada jalan tembus yang menuju masjid. Boleh. Saya dulu tanya oleh orang, bagaimana orang Jumatan yang dulu masjid lama itu di kelurahan? Boleh. Sebab ada jalan tembus. Boleh. Dengan catatan batas makmum yang di sana tidak melebihi batas imam. Ya nggak mungkin kan di belakang. Boleh dan sah. Nah, para hadirin rahimakumullah, ada keterangan dari Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Nusantara yang menjadi imam Masjidil Haram yang wafat tahun 1892 Masehi di Mekah. Dalam kitabnya Nihayatul Zain, beliau mengatakan wasalisu, dan bab yang ketiga, ilmun bintiqalati imamin, ilmu tentang gerak-geriknya imam, biru'yatihi. Pertama, jadi makmum itu melihat gerak-gerik imam, pertama boleh biru'yatihi, melihat langsung gerakan imam. Satu. Ini ulama Syafi'i ya. Yang kedua ya adalah wa ru'yati saffin au ba'dihi, makmum melihat makmum yang lain, makmum di depannya atau sebagian makmum di depannya boleh, walaupun suara imam tidak jelas, ada makmum di depannya boleh, ya. Atau au sama'i sautihi, atau mendengar suara imam. Jadi kalimatnya bukan wa, atau sama'i sautihi. Jadi makmum itu boleh dan sah ketika berjamaah hanya mendengar suara imam, sah, boleh. Au saiti muballighin, atau suara muballigh tadi, ya, suara yang membaleni, mengulangi suara imam. Au birabitatin, atau orang yang menjadi penghubung. Kal kalbi liyura imami au ba'dal makmumin, begini, rabithah ini jarang dilakukan orang, jarang dilakukan. Kalau muballigh di Mekah Madinah ada, di Istiqlal ada, ya, Masjid Akbar ada. Tapi kalau rabithah ini jarang dilakukan. Apa rabithah itu? Ketika masjid penuh dan orang-orang sampai ke jalan raya, kemudian saya masuk gang depan itu, gang bawah, ya. Nah, karena tidak tahu gerakan imam contoh, maka harus ada satu orang yang berdiri di depan gang sebagai rabithah, atau orang yang melihat makmum lain dan ditiru oleh makmum di belakangnya. Itu rabithah. Boleh. Ini jarang dipraktekkan tapi kan, jarang. Boleh. Ya, jadi misalnya penuh semua, kemudian sampai ke gang depan ini, ya, masuk ke bawah kan nggak kelihatan. Maka ada satu orang sebagai rabithah, yaitu meniru gerakan makmum depannya, dan gerakan dia ditiru oleh makmum yang lain. Sebab tidak bisa melihat imam atau suara imam. Paham ya? Cuma ini jarang dilakukan. Tapi kalau orang yang tidak punya ilmu, kemudian suatu saat ini dipraktekkan, geger. Pasti geger, pasti masalah. Padahal dalam fikih, kitab yang usianya 1200 lalu
sudah menyatakan boleh. Boleh. Cuma saya ulangi, tidak atau belum pernah kita praktekkan. Itu. Para hadirin rahimakumullah, ini pendapat dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi dengan catatan kalau kita mengandalkan kasama'i soiti, mengandalkan suara imam, baik yang berada di bawah maupun di atas atau di luar, maka catatannya adalah suaranya harus normal dan jelas speakernya. Atau pakai audio TV layar lebar dengan suaranya boleh ya, boleh. Nah, para hadirin rahimakumullah, nah yang penting yang menjadi catatan adalah menjadi seorang imam itu dianjurkan suaranya keras. Hukum imam mengeraskan suara hukumnya sunnah, bukan wajib, bukan rukun. Nah, suatu saat kalau ada imam yang suaranya pelan, ya, mbok batuk, mbok pilek, ya, pelan, sah salatnya, sah. Karena suara imam keras itu sunnah. Tapi untuk menghindari konflik jamaah yang enggak mendengar imam di depannya, lebih baik imamnya pakai suara yang keras. Sekarang enak pakai sound system, ya. Ini para hadirin rahimakumullah. Jadi bacaan takbir imam keras, bacaan tasmi' sami Allahu liman hamidah keras, bacaan salam assalamualaikum keras, itu anjuran. Ini adalah kesepakatan dari mazhab Syafi'i dan juga sebagian dari pendapat ulama mazhab Hambali yang mensunnahkan suara imam itu keras. Termasuk dalam kitab Mathalib Ulinuha karangannya Syekh Mustafa bin Sa'ad Al-Hambali yang wafat tahun 1877 Masehi. Sama. Para hadirin rahimakumullah, bagaimana hukumnya jika makmum sholat di bawah, makmum sholat di atas, imam di tengah, kemudian di depan jamaah itu disediakan monitor atau audio visual atau TV yang lebar, kemudian dengan suaranya bagaimana? Maka para ulama Syafi'i itu sepakat yang penting suaranya itu tersampaikan kepada makmum. Ya, suaranya sampai kepada makmum. Dan itu kata ulama cukup dan sah. Cukup dan sah. Ini mazhab Syafi'i. Ya, jadi sah. Karena apa? Mengikuti imam itu boleh dengan melihat gerakan imam langsung, boleh dengan melihat shaf di depannya, boleh dengan mendengar suara langsung dari imam atau suara melalui alat. Itu boleh. Nah, ini para hadirin rahimakumullah, ya. Di dalam mazhab Syafi'i, saya ulangi, memakai sound speaker, memakai TV monitor, audio visual, ya, itu boleh. Dan berjamaah di lantai bawah, lantai atas sah jika mengandalkan suara imam melalui sarana TV, monitor, sound dan sebagainya. Boleh. Ini pendapat dari salah satu ulama besar dari mazhab Syafi'i yang bernama Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah yang wafat tahun 1570 Masehi di Mesir. Kalau orang yang belajar fikih itu pasti paham siapa Imam Khatib Asy-Syarbini. Beliau adalah murid dari Syekhul Islam Al-Fadhil Al-Hafidh Zakaria Al-Ansari yang wafat tahun 1520 Masehi. Ya, pasti paham. Syekh Asy-Syarbini juga murid dari Syekhul Islam Al-Hafidh
Imam Syihabuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1450 Masehi. Jadi Khatib Syarbini ulama besar, dari guru-gurunya juga ulama besar. Dalam kitab beliau Al-Iqna, beliau mengatakan kalau melihat gerakan imam, melihat makmum di depannya, mendengar suara imam, mendengar suara muballigh, mengikuti gerakan Rabithah tadi, maka beliau dalam kitabnya mengatakan ajza'ahu, maka itu boleh. Jelas. Ya. Ajza'ahu boleh dan sah. Maksudnya bagaimana? Kafahu dzalika fi sihatil iqtidai. Maksudnya adalah cukup dan mencukupi mendengarkan suara imam walaupun tidak tahu imamnya, dan itu sihatil iqtida, sah mengikuti imam. Paham ya? Sah. Ya, ini jelas. Sebab dulu pernah berbeda pendapat. Ini arahnya bagaimana? Ini bagaimana? Sah. Ya, sah. Para rahimakumullah, maksudnya cukup dan mencukupi, sah. Ya, hal itu sebagai mutaba'ah atau mengikuti imam. Para rahimakumullah, kalau misalnya Jumatan jenengan mendengar suara imam saja sah. Jenengan melihat monitor di layar sah. Asal di sekitar atau di dalam masjid boleh. Oke, boleh. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatul Zain, beliau mengatakan fa in kana fi masjidin sohal iqtida, asal kedua imam dan makmum itu ada dalam satu bangunan masjid, baik masjidnya tingkat berapapun, asal itu mabna masjid, bangunan masjid, maka sah kita sholat di lantai berapapun dengan catatan mengikuti imam, melihat gerakan imam, atau melihat gerakan makmum yang lain, atau mendengar suara imam. Paham ya? Ini ya, biar tidak salah paham. Contoh, kemudian yang kedua apa? Wa ayyajtami'a, dan keduanya berkumpul, maksudnya imam dan makmum fi masjidin, di dalam masjid, au salasimi'ati, atau 300 dhira' jaraknya, sah. Ya, saya jelaskan para hadirin, masjid misalnya bertingkat ya, Al-Kautsar 1, 2, 3 bertingkat. Itu menurut ulama adalah sebuah bangunan masjid. Ya. Tingkat berapapun masjid itu adalah bangunan masjid. Ya. Di lantai yang berbeda kita sholat dengan imam tidak membatalkan sholat. Saya pernah mendengar langsung ketika orang wudhu ketika Jumatan, tidak mau sholat di sini. Kenapa? Sebab gak sah, karena imamnya dan makmum terpisah. Loh, ya, saya paham ini pendapat mazhab ini, tapi kita, masjid kita adalah mazhab Syafi'i dan sah. Inilah pentingnya kita bermazhab, sebab kita tidak tahu tentang hukum-hukum agama, maka kita bermazhab, ya, mengikuti pendapat ulama mazhab. Nah, ada keterangan dari Syekh Waba Mustafa Az-Zuhaili, ulama Syafi'i yang wafat tahun 2015 yang lalu di Mesir, dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Beliau mengatakan bangunan satu masjid itu adalah atap masjid, lantai 1 dan seterusnya, halaman masjid, dan bagian masjid lainnya, itu dianggap satu bangunan masjid. Boleh. Ya, ini adalah ulama kontemporer dari Syafi'i yang wafat tahun 2015. Ada lagi kalau kurang lama, ulama abad 14
Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Hisni rahimahullah yang wafat tahun 1426 Masehi di Damaskus. Dalam kitab Kifayatul Akhyar beliau mengatakan sekat lantai atas, kalau masjid punya sekat lantai atas dan bawah, keduanya tidak masalah bagi keabsahan jamaah. Ulama Syafi'i abad 14 dalam kitab Kifayatul Akhyar boleh dan sah. Saya paham ya, biar paham. Para rahimakumullah, bahkan beliau mengatakan dalam kitabnya, walaupun shaf itu terputus atau sambung, walaupun itu tersekat sesuatu atau tidak, walaupun satu ruangan atau tidak, maka jika berada dalam satu bangunan masjid, tempat yang sama, wa huwa mabna lis-shalah, maka itu namanya bangunan untuk sholat. Wa huwa masjidun, dan itu masjid. Keterangan dari Imam Abu Bakar Al-Hisni dalam kitab Kifayatul Akhyar, ulama mazhab Syafi'i. Nih, para hadirin rahimakumullah, bahkan juga kalau kurang lama lagi ada keterangan Imam Nawawi rahimahullah, ulama yang wafat tahun 1277 Masehi, abad 12, dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, beliau mengatakan sholat makmum harus mengetahui sholatnya imam, betul ya, dan tidak lebih maju dari barisnya imam kalau berbeda tempat. Jadi syaratnya tidak boleh aja lantai atas, harus disekat, jangan sampai melebihi dari batasnya imam. Itu saja pendapat dari Imam Nawawi. Ya, sah kata beliau, baik imamnya di bawah, baik imamnya di atas, baik imamnya di tengah, atau makmum sebaliknya, itu sah menurut Imam Nawawi, ulama Syafi'i abad 12, dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Sah. Tidak ada, kata beliau, tidak ada perbedaan pendapat ulama dan ashabina, sahabat kami, tidak ada. Ini adalah pendapat dari mazhab Syafi'i. Paham lagi? Nah, ini sementing paham. Dan jangan sholat di sini sah, sama di atas. Misalnya, sampai di sini belum penuh, 2 shaf. Jangan pengen di atas, sendirian di atas. Gimana hukumnya? Sah, boleh, tapi kurang afdol. Kurang afdol. Jangan sholat 3 shaf penuh. Jangan sholat di situ di depan beduk, boleh dan sah. Itu menurut mazhab Syafi'i, karena batasnya 300 dirok, 180 meter, boleh. Cuma gak umum. Wah, ini kan. Cuma gak umum. Weh, Pak Wiro lapos bayang ngarepe beduk. Pasti diomong wong. Niki. Satpam misalnya, dia menjaga sepeda motor, Jumatan, banser, sholat di parkiran, boleh, sebab jaraknya tidak sampai 180 meter, boleh. Apalagi ada hajat menjaga keamanan, boleh, sah. Nah, iya kan? Sah. Para hadirin rahimakumullah, cuma yang diperselisihkan oleh ulama adalah apakah masjid itu ketika bertingkat harus ada mangfad, al-mangfadhu, mangfadhun, apa itu? Tangga tersambung, jalan tembus, apa harus ada? Atau istilah lain dalam fikih ada istithraq, al-istithraqu, wangel rere bahasa istithraq. Wis gawe bahasa mangfad padha ae. Apakah masjid harus ada manfaat atau tidak? Manfaat jalan tembus. Nah, ini ulama Syafi'i beda 2 pendapat.
Ya, saya terangkan biar paham. Makanya kalau ada orang mengatakan nggak sah kalau masjid tidak ada tangganya, atau ada yang ngomong tangga harus di depan jamaah, nggak boleh di belakang jamaah. Nanti kalau ke arah imam belakang kiblat, tidak sah. Sebentar. Jangan buat hukum sendiri. Ya, saya jelaskan. Para hadirin rahimakumullah, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya beliau mengatakan, ya, tanda penghubung atau manfaat jalan tembus, baik berupa lorong atau tangga atau apapun, yang penting ada jalan tembus menuju imam, baik lantai atas ke bawah, baik bawah ke atas, atau dari depan masjid masuk masjid, harus ada manfaat. Ya, maka ya, Imam Syekh Nawawi mengatakan begini, tanda penghubung atau manfaat ada di belakang makmum, betul nggih? Belakang makmum nggih, belakang makmum, ya. Tidak sampai ke imam kecuali berkelak-kelok, berbelak-belok. Ini Syekh Nawawi. Itu. Gimana hukumnya? Maka beliau mengatakan sah secara mutlak, sah. Oh, jelas ya. Boleh sama berkelak-kelok, yang penting manfaat, gaizal, manfaatun. Jalan tembus itu berbelok-belok enggak apa-apa, yang penting ada arah, bisa mencapai arah imam. Paham ya? Kita bicara mazhab Syafi'i, bukan mazhab yang lain. Ya, kita bicara mazhab Syafi'i. Bahkan Syekh Nawawi mengatakan, meski ada penghalang bangunan terkait pintu-pintu masjid, jadi munggah untuk lawang, munggah ada pintu, kata beliau, maka beliau tetap mengatakan cukup, ya, cukup, dan itu sah. Baik manfaatnya ada di depan jamaah, baik ada di belakang jamaah, baik di tengah jamaah, atau di samping kanan kiri jamaah, maka manfaat itu sah sebagai jalan tembus menuju arah imam. Sah. Berarti masjid kita secara mazhab Syafi'i sah jika tangga-tangga itu ada di belakang jamaah, boleh dan sah. Yakin gitu loh, mantap. Boleh. Paham enggak? Nah, ini. Berarti rahimakumullah, suwe deh. Oh ya suwe. Berarti rahimakumullah, ada juga keterangan begini para hadirin, ya. Jika masjid itu tidak ada manfaat, ya, tidak ada penghubung sama sekali, maka menurut sebagian ulama mazhab Syafi'i tidak sah. Sebagian ya, tidak sah. Ya. Tapi menurut ulama lain, contoh Sayyid Abdurrahman Ba'alawi rahimahullah, ulama Syafi'i yang wafat tahun 1835 Masehi, di kitabnya Bughyatul Mustarsyidin beliau mengatakan, ya, jika masjid tanpa manfaat sama sekali tidak sah. Ya, ini pendapat yang pertama. Pendapat dari ulama sebagian mazhab Syafi'i, jika masjid bertingkat-tingkat tanpa ada manfaat atau jalan tembus sama sekali, maka tidak sah. Pendapat yang pertama. Nah, menurut pendapat Sayyid Abdurrahman Ba'alawi, dalam kitabnya beliau mengatakan, sebagian ulama Syafi'i besar, salah satunya adalah pendapat Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan, ya, apa? Tanpa manfaat, tanpa jalan tembus pun hukumnya sah. Ini pendapat ulama Syafi'i juga. Jadi berbeda pendapat. Pendapat dari Imam Nawawi itu juga hampir sama dengan pendapat ulama Hambali yang bernama Imam Ibnul Imad, atau dalam kitab lain dikatakan Imam Abul Falah, yang wafat tahun 1607 Masehi, sama, ya.
Kemudian juga ini pendapat Imam Zakaria Al-Ansari, ulama besar Syafi'i yang wafat tahun 1520 Masehi. Jadi saya simpulkan para hadirin, masjid bertingkat, makmum di bawah dan di atas, itu harus disyaratkan ada manfaat, jalan tembus. Baik dimanapun tempatnya silakan, yang penting ada jalan tembus. Jika tidak ada jalan tembus atau tangga, tidak sah. Nah, pendapat yang kedua yang diwakili oleh Imam Nawawi mengatakan ada manfaat atau tidak, jalan tembus atau tidak, maka jamaah tetap sah. Yang penting ada dalam satu bangunan. Ini. Nah, ini juga ada dalam kitab-kitab para ulama. Contoh, dalam kitab Al-Anwar li Amal Abrar fi Fiqh Imam Syafi'i, karangannya Imam Ardabili rahimahullah yang wafat tahun 1377 Masehi. Loh. Ada juga kitab Al-Irsyad, karangannya Imam Ibnul Muqri yang wafat tahun 1412 Masehi. Nah, ini yang berpendapat walaupun tidak ada manfaat, ya, jalan tembus itu tidak apa-apa. Ada dua pendapat. Ya. Lah, guru-guru saya itu ketika ngaji kita fikih memberikan penjelasan, kita ambil pendapat yang pertama, apa? Tetap ada manfaat, ada jalan tembus. Baik jalan tembus itu tangga di belakang jamaah, di depan jamaah, di tengah jamaah, atau di samping kanan kiri jamaah, boleh. Tidak harus di depan jamaah. Ini pendapat jumhur ulama Syafi'i. Kalau mazhab lain itu diwajibkan jalan tembusnya, tangganya harus di dalam masjid dan harus di depan jamaah. Di sini, tuh. Mazhab Syafi'i tidak, sakarepnya. Yang penting ada jalan tembus. Paham ya? Nah. Para hadirin rahimakumullah, salat di dalam masjid, salat dalam masjid ya tidak disyaratkan manfaat. Ini pendapat ulama lain. Tapi mazhab Syafi'i itu di dalam masjid beda pendapat. Kita ambil yang ada manfaat sesuai guru-guru saya. Tapi yang sama adalah manfaat atau jalan tembus dari luar ke dalam masjid, semua sepakat itu harus ada. Ya lupa lewat nanti. Harus ada, ya, harus ada manfaat dari luar ke dalam masjid. Kalau misalnya kita di sini mundur ke belakang, kemudian membelakangi kiblat, kita naik ke atas, turun ke bawah, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa dalam mazhab Syafi'i. Nah, andai kata kita memakai pendapat masjid berlantai harus ada jalan tembus, maka ada dua model. Okay? Ada dua model. Yang pertama adalah model terbaik, model afdal. Apa itu? Jalan tembusnya tidak membelakangi kiblat. Ini yang terbaik. Yang terbaik. Sedangkan model yang kedua boleh apa? Pokoknya harus di dalam masjid. Tidak harus di depan jamaah. Boleh. Tangga itu di belakang jamaah, boleh di samping kanan kiri jamaah. Yang penting ada jalan tembus menuju imam. Okay? Jadi masjid ini pakai pendapat yang terakhir, tangga di belakang boleh, sah menurut mazhab Syafi'i. Kalau ada orang mengatakan tangga masjid kok di belakang, nanti muternya belakangi kiblat, katakan kepada mereka ini masjid bermazhab Syafi'i, boleh dan sah. Paham ya? Ini. Ya. Para hadirin rahimakumullah, masih lama. Nah, ini
Jadi kembali lagi, dari jumhur ulama mengatakan ya, kalau kita kaitkan mazhab, jadi Syafi'i ya. Jumhur ulama fikih, baik dari mazhab Hanafi, baik dari mazhab Maliki dan sebagian mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, mazhab Hambali, beliau mengatakan boleh tangga di belakang makmum. Jumhur ulama boleh tangga di belakang, boleh. Ini jumhur ulama, baik dari kalangan ulama Hanafi, ulama Maliki, sebagian ulama Syafi'i dan ulama Hambali, boleh manfaat atau tangga tembus di belakang jamaah, boleh. Mantap. Biar tegas. Biar kita sholatnya biar khusyuk, tidak ragu. Oke, mungkin manfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyatil aman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.